Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ma'asyiral muslimin Jamaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan serta keimanan sehingga kita mau dan mampu memenuhi seruan Allah, menjalankan ibadah salat subuh dengan berjamaah dan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal kita semuanya pada pagi hari ini senantiasa dicatat di sisi Allah sebagai amal yang sholih. Sebagaimana sabda Nabi, orang yang menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya. Sahalallahu lahu tariqan, Allah akan mudahkan jalannya ilal jannah, menuju surga. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid Al-Mahdi li talabil ilmi pada pagi hari ini akan Allah pertemukan kembali kita kelak di surganya. Salawat wa salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan membahas masalah bab iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan bahas kitab Al-Kabair dulu. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena ya beberapa bulan yang lalu atau beberapa, tidak sampai sih, beberapa minggu mungkin, ada sebuah kisah menarik ya, yang memang ternyata betul sebagaimana Allah memfirmankan di dalam surat Al-Baqarah ya. Saya langsung teringat surat Al-Baqarah ayat 261 Bapak-bapak. Insyaallah hafal ini panjenengan. Sebentar.
Mohon maaf, kebalik, 216 maksud saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, wa huwa kurhul lakum, sedangkan berperang itu kembalinya huwa ini ke qital, yaitu berperang, adalah sesuatu yang kamu benci atau sesuatu yang tidak kamu sukai. Umumnya hadirin, ketika perintah berperang ya, pada saat itu banyak di antara kaum muslimin yang merasa berat ya, tidak suka. Memang ayat ini konteksnya saat itu adalah berkenaan dengan peperangan. Tapi kalau kita korelasikan dengan kejadian saat ini, ya, qital di sini tidak hanya berperang mengangkat senjata. Al-qital juga bisa kita korelasikan berperang melawan hawa nafsu kita, melawan keinginan kita yang terkadang itu pun berat. Tetapi lihat sebuah kalimat indah pada lanjutan ayat ini. Allah sampaikan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah tahu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kita manusia tidak ada seorang pun yang tahu. Maka ada teman saya ya, yang ketika kemarin ya, mendaftar P3K. P3K itu apa? Ya semacam program yang dilakukan pemerintah untuk menjadi ASN ya, walaupun memang bukan CPNS ya, tidak ada pensiun. Ternyata gagal. Padahal ya memang qadarullah, itu Allah yang berkehendak semuanya. Tetapi apa? Ketika dia gagal itu, awalnya memang agak sedikit kecewa ya. Karena bisa dibilang sudah sertifikasi sebagai guru yang punya sertifikat pendidik itu sebenarnya berpeluang besar untuk lolos. Ternyata beberapa hari setelah pengumuman bahwasannya dia tidak lolos, ada sesuatu yang jauh lebih besar ya, katakan dalam urusan rezeki ini yang dia terima. Jika dibandingkan dengan gajinya sebagai seorang guru P3K tadi, maka apa yang dia dapatkan beberapa hari setelah itu jauh lebih besar. Maka kalau boleh ya, saya katakan manusia itu bisa berencana, tapi Allah yang menentukan hasilnya. Terkadang apa yang menurut
keinginan kita itu baik, belum tentu baik bagi Allah. Tetapi ini loh, wa antum la ta'lamun. Kita memang tidak tahu. Allah yang jauh lebih tahu. Maka wa asa an takrahu syai'an, kata Allah. Boleh jadi apa yang kamu benci itu wa huwa khairul lakum, itu baik bagimu. Kita punya anak, katakan didaftarkan ke perguruan tinggi negeri. Anaknya pintar, ikut bimbingan les, katakan, atau ingin masuk ke SMA negeri. Dirala kok mboten mlebet SMA negeri, kok mlebet teng SMA Muhammadiyah Tulangan. Mungkin anak kecewa, orang tua kecewa, karena mungkin memang cita-citanya, keinginannya ingin masuk SMA negeri. Tapi sebagai orang yang beriman, ini yang harus kita sadari, bahwasannya semua itu adalah atas kehendak Allah. Maka kewajiban sebagai manusia adalah bersyukur, ridho dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Coba kita buka surat Al-An'am ayat 59. Yang bawa Quran bisa dibuka juga. Al-An'am 59. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رد ولا يائس إلا في كتاب مبين. Pada sisi Allah kunci-kunci semua hal yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Maka iman kepada qada dan qadar ini yang harus terus kita perkuat, ya. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat. Kadang kita hebat masalah 5 ini, tapi terkadang iman kepada qada dan qadar ini kita yang lemah. Pada kata Allah yang mengetahui, pada sisi Allah lah kunci-kunci semua hal yang gaib, dan tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Allah mengetahui apa yang ada di darat, al-bahr, dan apa yang ada di laut. Lihat, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur. Lihat, sehelai daun yang gugur dari pohonnya, Masya Allah, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, ya. Dan tidak pula sebutir biji dalam kegelapan bumi. Wala radbin wala baisin, baik itu yang basah ataupun yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali tertulis dalam kitab, ya,
fi kitabim mubin, dalam kitab Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Maka kalau hal-hal yang kecil saja Allah itu mengetahui, apalagi hal-hal yang besar. Allah berkehendak atas semuanya. Ma yaftahillah, surat Fatir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Allah buka surat Fatir ini, lihat. Kalau dalam surat Al-An'am tadi ada kalimat fil barri wal bahr. Kalau dalam surat Fatir lihat, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Dalam kurung untuk mengurusi berbagai macam urusan. Jadi Allah lah segala urusan yang ada di bumi, urusan rezeki kita, kematian, Allah utus para malaikatnya. Ada malaikat penjaga, uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba', yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, 4. Wa yazidu fi khalqi ma yasha', dan Allah menambahkan pada penciptaan apa yang Dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Masyaallah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita sering mendengar kalimat ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Kita sering mendengarnya, hadirin. Tapi mengapa ketika ada ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, terkadang kita berprasangka buruk, kok begini ya? Padahal aku wis ibadah, aku kenceng, poso gak cukup pesanan kemis, poso Dawud, tahajud gak pernah lepas, kok begini ya? Gak sesuai dengan keinginan kita. Maka ayat keduanya, lihat. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Kalau Allah sudah berkehendak menurunkan rahmatnya kepada manusia, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Sebagaimana sabda Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas, walau anna ammatun, seandainya seluruh umat itu lawi jitama'u berkumpul, ayyang fa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu, la yanfa'uka bisyai'in illa qad kataballahu lak. Tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang Allah kehendaki. Wa annal ammata la wijtama'u ala ayyadurruka, dan seandainya seluruh umat itu berkumpul, kata Nabi, ayyadurruka, untuk mencelakakan dirimu, la yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu lak, tidak akan mampu mencelakakan dirimu kecuali apa yang sudah Allah kehendaki. Selaras dengan ayat ini, hadirin. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Kalau Allah sudah berkehendak membukakan pintu rahmat,
Yaftah berasal dari kata fataha yaftah. Fataha yaftahu. Ma yaftahillah. Apa yang sudah Allah bukakan ya, linnasi bagi manusia min rahmatin berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Maka membangun keimanan kepada qada dan qadarnya Allah ini penting agar seseorang itu tidak mudah suudzon, agar seseorang tidak mudah mencelah, gak gampang maido, gak gampang berprasangka buruk, agar hidupnya tenang, pikirannya tenang, hatinya tenang, karena dia yakin apapun yang terjadi adalah semuanya atas kehendak Allah, dan dibalik semua itu pasti akan ada hikmahnya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Apa yang Allah tahan dari rahmat, maka tidak ada yang mampu untuk melepaskannya. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka hadirin, kondisi apapun kita, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, punya kedudukan ataupun tidak, maka sadarilah bahwasannya semuanya adalah atas kehendak Allah. Maka menjadi orang yang mampu ridha terhadap segala keputusan Allah, maka itulah adalah sebaik-baik hamba. Kadang kalau yang Allah kehendaki itu sesuai dengan keinginan kita, kebanyakan orang itu seneng ya, pasti akan bisa menerima. Alhamdulillah Allah kabulno pendoaku. Katakan kalau disuruh milih bapak-bapak, ada orang disuruh milih aja, kira-kira milih mana jenengan, mobil sama motor, milih pundi Pak? Milih motor. Umpama dikei pilihan, iki ana loro, siji motor, siji sepeda motor, wis pilih salah siji, gawon salah siji, milih pundi jenengan? Milih kan? Ya kebanyakan akan milih mobil. Padahal belum tentu mobil itu baik baginya. Nyopir sih dorong iso. Gak malah melaku malah iso nubruk. Nubruk uang, nubruk duit. Seperti itulah Allah, skenario yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuai dengan porsi dan kemampuan yang kita miliki. Maka kita tidak usah menuntut ataupun memiliki keinginan yang begitu tinggi, obsesi yang begitu tinggi terhadap sesuatu yang kemampuan kita tidak bisa menjangkaunya. Makanya kan banyak orang-orang ya ini punya mobil ya, DP murah 10 juta sudah bisa bawa pulang. Ada yang bahkan 5 juta bisa bawa pulang. Satu bulan mungkin bisa bayar cicilan. Bulan kedua, bulan ketiga bingung, sumpah ya, gak tambah tenang malah tambah runyam. Tapi orang kalau ridho dengan ketetapan Allah ya, bersyukur, berusaha qanaah dengan apa yang dimiliki, enak. Masih yo peda
napa RC katakan. Oh, tenan RC sakniki. Grand wis katakan peda grand ya. Peda grand. Tapi gak bayar cicilan. Ya. Masih nek kena panas kepanasan tapi nggak apa-apa sementara. Turu iso lengger, Pak. Ya. Saya bukakan satu ayat lagi berkenaan dengan ini. Insyaallah ini ya terakhir. Nah, surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulk, katakan wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tu'til mulka man tasya', engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan engkau cabut kerajaan atau kekuasaan itu ya, kepada dari orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya', engkau muliakan orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tudillu man tasya', dan engkau hinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, ini di tangan Allah segala kebaikan, Pak. Ya. Sekalipun itu di mata manusia itu buruk, tapi di mata Allah itu merupakan kebaikan. Ada kebaikan-kebaikan yang tidak mampu dilihat oleh pandangan manusia. Maka disinilah pentingnya iman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ditutup lagi dengan sebuah kalimat indah ini. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi hadirin, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayo terus kita bangun keimanan kepada qada dan qadar ini, sehingga hidup kita itu akan tenang ya. Hati kita akan tentram. Karena hati, pikiran yang tenang dampaknya luar biasa terhadap kesehatan tubuh. Yang bisa menjelaskan hal ini mungkin lebih cocok itu dokter Arthur. Bagaimana pikiran yang tenang, hati yang tenang itu akan menghasilkan sebuah hormon yang mampu menyehatkan tubuh kita. Ya, tahu, saya lupa hormon apa, hormon endorfin mungkin. Ada ya waktunya dokter Catur, Pak, nggih. Ya. Insya Allah akan lebih jelas itu. Makanya yang penting keimanan kita terhadap qada dan qadar itu yang harus kita bangun. Kita ridho terhadap segala keputusan ketetapan Allah, maka itulah sebaik-baik hamba. Warda bima qasamallahu lak takun abdan nas. Ridholah terhadap segala ketentuan Allah, maka kamu akan menjadi hamba yang paling mulia. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena habis ini saya langsung Pak balik SMA ya. Jadi waktunya makan anak-anak pondok, jadi saya harus standby di sana. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.